Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah pagi hari ini kembali saya dan Kevin ya kembali kita berdua hadir lagi menyapa Anda semuanya di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari, masih didukung sepenuhnya dan kita masih bergandeng erat dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Jadi sekali lagi RSU Muhammadiyah siap memberikan layanan terbaiknya. Tidak hanya di bulan suci Ramadan, Idul Fitri nanti dan di hari-hari biasa akan terus bertekad memberikan layanannya dengan mudah, nyaman dan islami. Ya, jadi itu. Monggo kalau Anda ingin memanfaatkan layanan-layanannya, ada banyak hal, ada banyak ya, Pin ya, yang bisa Anda manfaatkan. Ada beragam poli di RSU Muhammadiyah Ponorogo dan yang lain-lainnya yang insya Allah itu akan tentu terbaik lah untuk Anda semuanya ya. Oke, selamat menikmati sahur Anda juga teman. Jadi pagi hari ini sambil menikmati sahur pagi, kami seperti biasa akan menemani suasana sahur Anda sehingga bisa lebih afdol lagi, sehingga bisa lebih nikmat lagi, sehingga lebih bermanfaat lagi, dan yang penting semoga lebih berkah ya Vin ya. Dengan program Obsesi ini. Ada Gavin di samping saya, Vin. Ya Pak Ari, selamat pagi. Apa awalannya kira-kira Vin pagi ini? Misalkan ubur-ubur ikan lele, sahur le, gitu ya Vin ya. Itu yang lagi rame. Yang lagi rame kan, yang lagi rame. Oke, itu teman. Jadi kita pagi ini, alhamdulillah kalau berat pertandingan hari ini kita agak imbang, ya Vin ya. Ngerti nggak kalau pertandingan saya agak imbang pagi hari ini? Kenapa itu Pak Ari? Ya, karena ada Dokter Naufal. Moga Vin, diperkenalkan Vin. Ya, jadi kita di sini ada Dokter Muhammad Naufal Hamda Fadila. Beliau ini adalah dokter umum di RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dan pagi ini kita akan membahas tentang asam urat Pak Ari. Asam urat dan juga tentang nyeri sendi. Cegah nyeri sendi dan asam urat saat bulan Ramadan seperti itu. Kita manggilnya Naufal saja ya. Oke, baik. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Naufal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari. Baik, sehat pagi ini. Alhamdulillah bisa hadir di Obsesi pagi-pagi kayak gini di tengah perjalanan yang mungkin bisa jadi agak berkabut ya pagi hari. Tapi alhamdulillah Dokter Naufal masih menyempatkan diri bersama dengan kita di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari pagi hari ini ya. Nyeri sendi dan asam urat. Nampaknya sesuatu yang emang dua-duanya ada hubungannya, Dok? Iya, ada hubungannya. Karena asam urat sendiri juga bisa mencetuskan nyeri sendi itu. Oh gitu ya? Iya. Jadi salah satu side effect-nya asam urat adalah nyeri sendi. Iya. Oke. Asam urat apa sih, Dok, sebenarnya asam urat itu, Dok? Sekarang itu lagi semakin tren sama dengan kolesterol, asam urat, diabetes, nampaknya semakin apa sebenarnya dan seperti apa itu? Asam urat itu sendiri merupakan produk akhir dari sintesis zat purin namanya. Itu zat purin itu biasanya terdapat di daging, lalu ada juga bisa juga di makanan-makanan lainnya seperti kayak minuman gula juga bisa, terus sayuran pun kadang juga ada zat purin itu sendiri. Jadi zat purin itu nanti asam urat itu dari zat purin nanti disintetis menjadi hipoxantin, nanti turun lagi menjadi xantin, lalu turun menjadi asam urat yang itu nanti akan diproses di ginjal. Gitu. Jadi asam urat itu yang menyebabkan nyeri sendi itu karena terlalu banyaknya asam urat sehingga ginjal tidak bisa mensintesisnya dan tidak bisa mengeluarkannya melalui urin. Seperti itu. Dok, angkanya memang semakin tinggi atau karena apa ya, seseorang atau kita semuanya sekarang lebih gampang mendapatkan fasilitas kesehatan sehingga kita tahu lah, oh saya ternyata asam urat seperti itu, atau memang angkanya seperti apa? Dari angkanya sekarang cenderung tinggi karena lebih kita susah untuk menjaga pola makan, terutama apalagi mulai sekarang kan sudah ngetren orang sering makan yang berdaging seperti itu, terus makan seafood terutama kerang ya itu sangat tinggi.
Lagi-lagi ya Vin ya? Iya. Kayak hidup lagi ya Vin ya? Iya. Lagi-lagi Wah, semua penyakit itu bersumbernya ke makanan ya, dari makanan ya. Iya, dan juga pola hidup seperti tidak mau gerak seperti itu kan. Sekarang untuk generasi muda kan sangat susah juga untuk untuk berolahraga sekitar mungkin 30 menit sehari untuk jalan kaki aja itu kan susah. Karena saking padatnya kegiatan untuk bekerja seperti itu, pulang capek sehingga tidak menyempatkan diri untuk berolahraga. Dok, saya pengen sebentar Vin ini di awal ya Vin. Sebenarnya definisi olahraga itu kayak apa sih Dok? Definisi olahraga yang katakanlah yang 30 menit yang sampean sampaikan tadi. Yang 30 menit itu kan kalau yang bisa dilakukan yaitu jalan kaki, sehingga untuk meningkatkan metabolisme tubuhnya itu sehingga tubuh bisa melakukan atau metabolisme pembakarannya itu menjadi meningkat lebih baik, karena kan pada posisi kita stagnan atau berdiam diri kan kadang metabolisme kita juga kurang untuk melakukan itu, sehingga kita perlu melakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan metabolisme itu. Kevin yang mungkin setiap pagi katakanlah nyapu, kemudian setelah itu lanjut gelut ngepel, kemudian pekerjaan dapur, itu bisa nggak disebut olahraga dong? Belum bisa kalau itu. Oh, nah itu maksud saya itu. Kenapa ini yang belum bisa? Padahal ini kan juga gerak juga sebenarnya. Karena setahu saya, yang saya tahu ya, karena nggak apa-apa ini kita diskusi aja. Setahu saya itu karena itu tidak konstan begitu. Iya, seperti itu. Jadinya kan tidak kayak ritme kayak gitu loh, kan tidak. Oke. Iya. Berarti yang namanya olahraga itu memang ya harus diniati olahraga berarti ya. Iya, betul sekali. Bukan hanya sekedar aktivitas fisik saja ya. Iya, betul sekali. Oke, jadi kalau mau jalan itu ya jalan diniati olahraga itu baru benar olahraga, dan minimalnya adalah 30 menit. Iya. Jalan yang minimal 30 menit tadi dengan kecepatan tertentu atau jalan yang seperti apa sih sebenarnya? Jalan biasa saja. Yang penting sebenarnya itu sekitar 5.000 sampai 10.000 langkah, tetapi dengan 30 menit saja sekarang itu sudah cukup untuk untuk merutinkan olahraga itu. Dok, 30 menit saya dengan 30 menitnya Kevin beda nih jaraknya. Gimana? Ya, tidak apa-apa, karena kan juga kalau mengukur jarak dari seseorang dengan tinggi badan saja sudah beda. Langkahnya kan sudah beda. Betul. Yang penting kan tetap dengan satu langkah, Mbak Kevin kan juga satu langkah kan sama sebenarnya, bukan jaraknya. Gitu. Oh, jadi ukurannya iya, gerakannya. Ukurannya yang pas ada yang 30 menit ya. Iya, gitu. Oke. Angka di dunia juga sama, Dok ini. Artinya asam urat ini trennya juga di dunia juga sama seperti juga di Indonesia, atau ini hanya mungkin di daerah tropis dan sebagainya? Enggak, juga banyak, karena kan apalagi kalau di luar negeri kan untuk tingkat konsumsi daging merahnya kan juga tinggi, seafood juga, jadinya kemungkinan lebih dominan. Saya harus susah di sana. Iya. Karena itu mungkin dari segi tingkat ekonominya yang berbeda, sehingga sana kan untuk konsumsinya kan otomatis berbeda dengan sini. Ini saya jadi teringat juga kemarin itu, Vin. Asam urat itu tidak ada hubungannya dengan organ tubuh kita ya, maksud saya gini. Ya, biar gampangnya kemarin saya contohkan yang diabetes itu kan karena pankreas kita bermasalah nih. Nah, kalau asam urat nggak ada hubungannya sebenarnya. Kalau belum ada kelainan organ itu nggak ada, tapi kalau organ yang terkait ginjal. Kalau ginjal terganggu otomatis tingkat untuk sekresi asam urat dikeluarkannya otomatis akan terganggu. Itu maksudnya kan kalau ginjal itu kan sebagai akibat kan itu ya, sebagai akibat. Bisa akibat karena asam uratnya, bisa juga karena kan penyakit lain juga bisa. Oh, iya. Oke. Kalau mungkin di ginjal sendiri mungkin terbentuknya kristal asam urat itu yang menjadi batu ginjal. Oke. Dok, ini tadi kan disebutkan jenengan kalau asam urat itu karena kebanyakan zat purin ya, atau makanan-makanan yang mengandung banyak purin. Sebenarnya purin itu dibutuhkan atau enggak, Dok? Oleh tubuh sebenarnya tetap dibutuhkan oleh tubuh, tetapi gitu ya? itu yang terlalu berlebihan. Karena kan kita zat purin itu kadang kita nggak tahu, karena itu kan sesuatu yang asing, mungkin jenengan juga jarang mendengar zat purin itu seperti apa. Iya, nggak kelihatan ya. Iya. Jadi seperti itu, tubuhnya hanya butuh sedikit tetapi kita konsumsinya terlalu banyak.
Tapi bener apa enggak dok? Kalau biasanya orang-orang itu kalau asam urat nih, aku nggak mau emping, meninjo, kayak gitu kacang-kacangan, itu benar atau enggak? Kalau untuk emping itu benar, karena zat purinya dalam emping itu tinggi. Tapi kalau untuk kacang-kacangan, apalagi seperti kacang almond, terus Kacang mete kacang nih mete biasanya itu aman. Oh, kacang mete aman dok? Aman, iya. Zat purinya Bener nih. Soalnya kadang-kadang ada ya orang Iya, yang asam kadang urat memang menghindari kebanyakan kacang sudah, mete sudah gitu. dipukul rata lah pokoknya sejenis kacang-kacangan no gitu. Iya. Tak ulang lagi deh nih mau lebaran nih Vin. Iya. Kacang mete aman ya dok ya? Aman, iya. Kalau nggak kebanyakan loh Pak Iya. Ari ya. Iya iya iya. Sesuai batas wajar Iya, konsumsi. tapi kan aman dulu nih Vin. Iya. Itu aman dulu ya. Oke. Kacang metenya gimana nih? Pengolahannya digoreng apa dipanggang? Oven kayak gitu kan beda juga. Oh beda juga ya? Iya. Tapi kalau dari aslinya mete itu sendiri rendah zat purinya. Kalau gejalanya gimana nih dok asam urat selain Kalau tadi gejalanya nyeri sendi ya? juga itu salah satunya nyeri sendi. Terus kadang kalau sudah terjadi penumpukan kristal itu biasanya di sendinya itu bengkak. Lalu kemerahan gitu, terus kayak seperti ngerasa panas gitu di kaki. Kadang ada yang susah sampai susah jalan. Jalan, gitu. iya. Iya, Nah, itu- ini bener nih, makanya Iya. bener. Itu karena ada yang ada- sampai apa namanya itu mau jalan itu Iya. Iya, harus baik loh. merambat gitu. Ah. Iya, itu karena penumpukan kristalnya yang di sendinya itu yang bikin sakit. Bukan di otot-ototnya ya dok ya? Bukan, darinya di sendinya. Itu bisa dok, maksudnya penumpukan kristal di sendinya itu bisa maksudnya hancur apa hilang gitu ya kata-katanya? Bisa dengan yaitu tadi mengurangi konsumsi zat purin lalu beraktivitas berolahraga itu bisa hilang. Jadinya tidak selalu menetap gitu enggak. Bisa dikurangi. Tapi kalau udah sakit nih dok, olahraganya gimana dok? Mau jalan iya. aja susah Iya, ya? bener Vin. Untuk yang Jalan aja pertama susah. itu kan kita perlu mengkonsumsi obat dulu untuk mengurangi itu. Ketika sudah bisa melakukan seperti jalan kaki tadi. gitu ya, iya. treatmentnya gitu ya dok ya? Iya, karena kalau ya kita juga buat jalan aja sakit, masih Iya. mau buat aktivitas kan juga gitu. Jadinya kita harus normalin dulu, lalu perubahan pola hidup, lalu aktivitas fisik, olahraga, terus bersepeda, seperti itu bisa. Mantap, bersepeda. Ya semoga lah ya. Jalan, bersepeda. Iya, Nah, gitu. Nih, dua hal yang alhamdulillah agak dekat dengan saya ini. Tapi masih tetap aja seperti ini ya. Oke. Dok, nanti kita lanjutkan lagi dok ya. Perbincangan kita di program Moses ini dan semakin menarik kalau kita bicara asam urat karena nampaknya ini sesuatu yang Dekat ya Pak Ari dekat dengan kita. sekali ya, dekat sekali. Nanti setelah ini saya mau tanya siapa yang kemungkinan besar terserang asam urat. Misalnya lagi banyak banget misalnya dan tidak ada, mohon maaf sekarang kayaknya usia itu agak Iya. sedikit muda. Nanti kita tanyakan ya. Tapi sebelumnya kita akan break dulu. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Nanti selepas ini kita masih akan bersama dengan Dr. Naufal dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Kita akan balik lagi selepas beberapa iklan berikut. Baik, kita lanjut lagi teman, masih di Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari pagi hari ini. Dan silakan buat teman-teman semuanya, buat Anda semuanya, buat Bapak Ibu yang saat ini belum menikmati sahur, silakan segera nikmati sahur Anda. Kemudian jangan lupa untuk berdoa melaksanakan ibadah puasa esok hari ya. Semoga selalu diiringi dengan keberkahan pagi hari ini sahur Anda, sehingga Anda bisa nikmat betul menikmati sahur tentu bersama dengan program kita di Obsesi ini ya, masih dengan Dr. Naufal. Dok, tadi yang sampai tersimpan daripada nanti kelupaan saya. Oke, ini nyerang siapa saja sih dok sebenarnya dok? Kalau untuk faktor resikonya sendiri lebih cepat ke laki-laki ya. Nah, Waduh, kenal. Iya, Pak Ari. Iya, laki-laki. Kenapa Untuk ya? Betul ya, laki-laki betul. mungkin mulai usia 30 tahun ke Oh, atas. 30 tahun. Iya. Untuk perempuan faktor resikonya akan meningkat ketika sudah menopause. Oh justru ya sudah Iya. menopause. Kenapa itu terjadi dok? Karena kalau untuk menopause untuk wanita itu kan setelah menopause itu banyak sekali terjadi perubahan hormonal seperti itu, sehingga mengganggu sintesis dari itu tadi zat purin itu tadi. Kalau laki-laki ya yang pertama itu dari pola hidupnya. Kalau laki-laki kan memang untuk segi konsumsinya kan juga lebih
agak susah ya. Ya untuk. Tapi kalau gerakannya kan banyak tuh dok sebenarnya dok. Artinya lebih laki-laki lebih mungkin dinamis lah begitu. Mungkin kalau untuk generasi panjenengan mungkin sangat tinggi. Tapi kalau untuk usia 30 sekarang mungkin sudah jarang sekali untuk mulai beraktivitas. Karena ya untuk usia 30 sendiri udah dari beban pekerjaan dari pagi lalu pulang harus bersama keluarga, berkumpul seperti itu sehingga kurang menyempatkan diri untuk beraktivitas. Jadi bisa anak muda bisa ya kalau asam urat ini? Iya, bisa. Di bawah 30 pun sebenarnya bisa. Oke. Ayo Vin, kita kembali ke laptop lagi. Kita kalau mau periksa asam urat nih dok, berapa sih dok sebenarnya ambang batasnya itu? Yang normalnya berapa? Kalau normalnya sendiri untuk wanita itu 6 mg per desiliter. Oh ada ya perbedaannya? Iya ada. Kalau untuk laki-laki 7 mg per desiliter. Itu. Jadi di bawah 7 masih dianggap normal. Iya. Oke. Nanti untuk bagi seseorang yang belum pernah terkena mungkin asam urat itu disarankan untuk melakukan cek lab sekitar 3 sampai 6 bulan sekali untuk cek asam urat. Seperti gitu ya. Iya. Jadi untuk usia laki-laki sudah 30 ya mungkin disempatkanlah mungkin 6 bulan sekali. Apalagi sekarang pemerintah juga kalau waktu ulang tahun juga gratis untuk pemeriksaannya lah itu dimanfaatkan sekali. Pagi ini diiringi nih, pagi kita diiringi dengan menggelegar tapi semoga nggak apa-apa lah ya. Tetap dinikmati aja. Oh gitu ya. Iya. Angka itu ada nggak perbedaan usia kata masih muda gitu mungkin? Nggak, kalau ya, sama. Flatnya ya 6 dan 7. 7. Perempuan 6, 7 itu tadi. Iya. Oke. Itu bisa jadi tanpa gejala. Maksudnya gini, di atas 7 mesti dengan gejala dok? Tidak. Tidak pasti. Oh gitu ya. Makanya kalau dari saya gitu sendiri kalau 7 baru 7,1 seperti itu mungkin belum perlu untuk terapi obat kan karena belum ada gejala awalnya, belum ada yang mengganggu aktivitas. Sehingga ketika seperti itu masih naik sedikit mungkin dengan pola makan dan juga dengan ditambahkan dengan aktivitas itu mungkin bisa turun sendiri tanpa pemberian obat. Berarti gejalanya itu selain nyeri sendi apa dok kira-kira? Ada nggak? Lebih ke bengkak dan juga rasa kemerahan juga di sendi. Lalu bengkak di apa ini di kaki? Di jari-jari kakinya. Oh serangannya memang di kaki? Kebanyakan di kaki. Karena nanti penumpukan kristal asam uratnya kebanyakan di jari kakinya. Oh gitu. Iya. Dok, mau ingat ini Bin. Mohon maaf ini. Karena benar di kaki nih. Iya. Nah, misalkan kita habis sholat kakinya dinaikin gitu ngatasi masalah nggak ini? Enggak. sorry. Mau ingat aja Bin. Iya. Enggak ya, ini nggak ada hubungannya sama sekali ya itu ya. Oke. Jadi kalau asam urat sendiri itu kan nyeri sendi kan kalau di kaki banyak. Seperti OA bisa, OA genu yang di lutut sama artritis gitu. Bedanya itu kalau asam urat itu tidak tidak parah waktu pagi hari biasanya. Yang membedakan itu. Kalau gejala nyeri sendi yang lain itu kebanyakan sakit. Kalau pagi hari itu kan dingin, nah itu menambah sakit. Kalau untuk asam urat ini dia akan konstan sakitnya. Oh gitu ya. Kalau misalkan yang lain itu kalau pagi sudah kerasa nih. Iya, biasanya pagi itu kerasa, nanti tunggu sejam, habis itu nanti sudah membaik lagi. Kalau asam urat itu enggak. Kalau asam urat dia akan stagnan sakitnya akan seperti itu. Dok, nyeri sendi itu kalau misalkan tahapan, mohon maaf ini ya. Kalau misalkan tahapan itu tahapan sebelum ke ginjal atau seperti apa? Atau bisa jadi dua-duanya dulu, baru nyeri sendi dulu ya. Iya. Karena kan itu salah satu tanda bahwa sekresinya mengeluarkan asam uratnya itu tidak maksimal itu kebanyakan langsung di sendi-sendi kaki dulu. Nyerinya kayak apa sih dok? Khasnya itu seperti apa? Apakah kalau yang sudah tidak bisa jalan itu sudah stadiumnya sudah lumayan ya ini berarti ya? Kalau nyerinya itu nyeri yang kerual gitu? Sengkring langsung sakit tajam gitu. Terus-terusan dok itu? Iya terus-terusan. Itu tanpa gerak sedikit saja itu sakit sekali. Oh gitu? Iya. Bukan kalau menginjak sakit itu bukan? Bukan. Oh gitu ya? Iya. Jadi memang sakit begitu? Iya sakit. Oh alhamdulillah semoga aman lah ya.
Oke. Enggak, belum ngerasain gini, semoga nggak ngerasain, doain. Aku ini juga lagi sakit ya, ini pergelangan, jadi aku jadi mikir. Gitu ya. Ini asam urat apa bukan? Tapi kemarin sempat cek asam urat itu normal. Gitu. Gitu ya. Iya. Terus perjalanannya gimana sih, Dok, sebenarnya dari asam urat tadi sampai kok serangannya padahal ini kan dua hal yang berbeda, misalnya komplikasinya, atau kalau ini pertanyaan yang nomor 4 adalah faktor resiko. Nah, maksud saya bagaimana nih perjalanannya, mekanismenya hingga sampai di persendian kaki, terus kemudian kok bisa sampai ginjal, ini seperti apa sebenarnya? Karena kan itu nanti kan penumpukannya itu urin tadi. Iya, urin tadi kan keluarnya asam urat kan dari urin itu. Jadinya makanya ada komplikasinya itu ke batu ginjal itu karena itu. Pembentukannya kan karena dari asam urat itu batunya. Jadinya menumpuk di ginjal seperti itu. Gitu. Jadinya kenapa kok bisa menjadi salah satu komplikasinya itu ya karena itu. Pembentuk karena asam urat itu disekresinya kan di ginjal. Kalau yang nyeri sendinya, Dok? Yang nyeri sendi karena karena memang tempat berkumpulnya lah. Gitu. Iya, gambarannya tempat berkumpulnya, endapannya lah gitu. Iya, endapannya itu di sendi. Di sendi itu. Iya. Oke. Pinjol. Dok, kalau pertolongan pertama sendiri nih, kalau misalnya ada orang yang asam urat terus nyeri sendi, apa sih yang bisa dilakukan? Apa dipijet atau dikompres gitu, boleh nggak? Boleh. Kalau untuk asam urat, kalau tidak ada mungkin, kalau kondisi normal ya, tidak ada mungkin di jari kaki itu tidak pernah patah dan sebagainya, itu nggak apa-apa untuk dipijit, terus nanti dikompres, gitu nggak apa-apa, karena untuk melancarkan peredaran darahnya juga. Kan kalau bengkak itu kan berarti ada vasodilatasi, yaitu pembesaran dari pembuluh darah itu, dikompres dingin biar agak kempes seperti itu bisa. Lalu kalau mungkin di rumah ada obat mungkin untuk pereda nyeri seperti paracetamol seperti itu, diminum gitu ya? Aja nggak apa-apa, iya. Untuk pereda nyerinya. Nanti setelah itu mungkin perlu cek lab untuk terapinya seperti apa. Ada beberapa orang yang lama, Dok. Mohon maaf, tadi sempat kita diskusikan di awal tadi, ada teman itu yang nggak hilang-hilang katanya, dia susah banget. Tergantung karena gimana apa yang terjadi dengan ini? Bisa juga karena faktor genetik juga bisa. Oh. Iya. Karena asam urat kan metabolisme orang itu juga tergantung dari itu tadi dari faktor keturunannya juga. Jadinya salah satu kebanyakan yang saya juga temui, yang salah satu yang paling sering tinggi asam uratnya itu juga dari saudara-saudaranya semuanya juga tinggi. Itu juga bisa. Lalu dari pola makannya, kadang orang-orang itu ya susah untuk menyirik makanan itu kan kadang susah. Gitu. Saya hitung tadi sudah lebih dari hampir 6 kali dokter mengatakan pola makan ya, penting sekali ya. Iya, penting sekali. Nah, sudah sering diabaikan kalau untuk sekarang ini pola makan kita itu tidak berimbang. Gitu. Kalau yang ke saraf tadi ya daging, ya, terus kerang, ya seafood seperti itu yang paling sering. Itu nggak suka semua itu. Ya. Saya suka semua, Pak. Oh, suka semua. Hati-hati lah, Mir. Oke, jadi gitu ya. Iya, kebanyakan dari itu nanti penyebabnya. Kalau yang umum di masyarakat apa lagi ya? Selain emping tadi? Emping itu kan dengan produk turunannya ya, melinjo dengan produk turun godong apa? Dodongso. Iya kan? Kalau daunnya kan daunso. Iya, daunso masih aman. Cuma ya itu tetap melinjonya. Oh, kalau daunsonya kebanyakan lebih ke melinjonya. Paling tinggi. Oh, gitu ya. Kalau daunsonya juga tinggi, cuman yang paling tinggi tetap melinjonya. Melinjonya. Iya. Ini, Dok, kalau penanganan dan pengobatannya asam urat seperti apa, Dok? Apakah dari pertama kita cek terus asam uratnya tinggi itu nanti harus ada pengobatan atau gimana? Nah, kita lihat dulu waktu pasien itu datang atau kita datang itu dengan keluhan apa enggak. Kalau hanya kita sekedar memonitor kolesterol asam urat kita seperti apa. Kalau memang tidak ada keluhan dan ditemukan bahwa naiknya mungkin tidak terlalu signifikan, itu belum perlu pengobatan. Tapi kalau sudah ada keluhan, terus asam uratnya tinggi, lah itu perlu tindakan lebih lanjut. Nanti kita lakukan pemberian obat, monitoring,
bagaimana obat itu setelah beberapa hari diminum, apakah ada perubahan. Karena kan kadang pasien cuman, udah aku minum obat aja tapi makanku terserah, kadang seperti itu. Nah itu makanya kita perlu monitoring lebih. Itu menyelesaikan masalah nggak ya dok ya? Gimana? Untuk Iya, minum ya sudahlah, kita Ya. makan obat aja yang penting makan Enggak, lawas lah. tidak menyelesaikan masalah seperti Tidak itu. menyelesaikan masalah. Karena kan sintesisnya asam urat kan per hari juga ada. Maksudnya ginjal seberapa kuat untuk mensintesisnya. Kalau kita cuma minum obat lalu kita tetap makan yang banyak purinnya juga sama aja nanti pada akhirnya. Kalau tadi dikatakan dok, kalau misalkan di awal-awal lah katanya tidak perlu obat, terus nggak diapain dok itu? Terapinya nggak apa? Terapinya lebih diminta. itu, iya. Aktivitas sama makannya. Bisa itu bisa menurunkan. Iya. Jadinya tidak melulu harus menggunakan obat. Oke, Vin. Dok, misalnya ya kan orang yang sudah pernah nih asam uratnya tinggi, terus dia karena dietnya bagus, pola hidupnya bagus, kan asam uratnya turun. Iya. Dia bakal beresiko lagi untuk terkena asam urat lagi? Sewaktu-waktu gitu. Bisa. Masih. Kalau dengan pola Iya, hidupnya pola berubah, hidupnya nanti bisa. berubah. Karena tergantung itu tadi, tetap dari pola makannya. Oke. Dok, kapan nih sebaiknya kita periksa ke fasilitas kesehatan ketika merasakan gejala-gejala asam urat nih? Kalau sudah merasa mungkin Mengganggu gitu? iya mengganggu ya. Tapi kalau lebih baik kita rutin aja sekitar 3-6 bulan itu tadi. cek Jadi aja. jangan tunggu. tunggu terkena ganggu dulu ya. Oh gitu ya dok ya? Iya, soalnya susah nanti untuk aktivitasnya sendiri susah. Wah. Iya, kasihan nanti. Itu ya dok ya berarti ya? Iya. Oke, tidak usah nunggu dulu, yang penting kontrol. Iya. Saya itu agak takut kontrol sih, Vin. Abis ini bisa langsung Oh, ke iya. RS Muhammadiyah Ponorogo. Iya bisa ya. Ya, masih ada nggak, Vin? Atau kita tahan dulu aja ya, Vin ya? Iya. Besok kita lanjutkan lagi, ya, karena waktu juga. Insya Allah besok masih bisa hadir lagi ya dok ya, bersama menemani sahur kita di program Obsesi ini, obrolan sehat sahur dini hari, didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Jadi sekali lagi, segera nikmati sahur Anda bersama dengan keluarga. Sebenarnya sih Obsesi tetap enak saja dinikmati sambil menikmati sahur ya. Jadi jangan khawatir, dua-duanya akan bisa Anda jalankan. Jangan lupa untuk berdoa melaksanakan puasa esok hari. Kita insya Allah besok masih akan membahas terkait dengan asam urat. Mungkin akan lebih kita fokuskan dengan puasa ya Vin ya. Jadi Aktivitas seperti saat apa bulan sih Ramadan ya. puasa kira-kira berdampak terkait dengan kemungkinan asam urat. Nah seperti itu. Masih dengan Dr. Naufal. Terima kasih untuk pagi hari ini sudah bersama di program Obsesi. Sehari, Gavin. Oke, dan dokter, insya Allah kita besok ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.